Hal mendasar yang perlu dipersiapkan dalam perkawinan itu apa saja ya? Di mana dan siapa yang menikahkan dalam gereja Katolik itu Pak Senin? Salve, selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Pada hari ini kita ada di sini bersama pemateri narasumber kita, Pak Senin SAG MTH. Kita berada di podcast Niman, diskusi informatif, kinerja dan beriman. Kita akan berbincang tentang sakramen dalam gereja, secara khusus sakramen perkawinan dalam gereja Katolik. Kita langsung saja bertanya dengan narasumber kita ini dengan tema ini. Yang pertama itu ada yang bertanya tentang perkawinan dalam gereja Katolik. Apa yang dimaksud dengan perkawinan dalam gereja Katolik itu, Pak Senin? Silahkan. Baik, dalam gereja Katolik, menurut kitab hukum kanonik, perkawinan itu adalah bagaimana perjanjian antara seorang pria dan wanita yang dibangun atas cinta yang sejati, setia dan terbuka pada kehidupan. Nah, serta diangkat oleh Kristus menjadi sakramen. Nah, perkawinan antara orang-orang yang telah dibaptis dalam gereja Katolik itu di antara mereka sendiri merupakan sakramen. Oleh karena itu, perkawinan itu bukan sekedar kontrak manusiawi, melainkan suatu perjanjian yang diikat oleh Allah sendiri. Nah, itu perkawinan dalam gereja Katolik. Baik, terima kasih Pak Senin. Ada perkawinan dalam gereja Katolik. Nah, yang selanjutnya kita lanjut pertanyaan yang kedua Pak Senin. Ya. Apa sih tujuan perkawinan itu? Dalam gereja Katolik ada 3 tujuan perkawinan. Ya. Yang pertama itu kesejahteraan suami istri, kemudian yang kedua yaitu keterbukaan untuk kelahiran anak, dan yang ketiga adalah pendidikan anak. Nah, kesejahteraan suami istri di sini misalnya sejahtera dalam ekonomi sudah tentu, kemudian jangan lupa imannya juga perlu disejahterakan. Nah, kemudian yang kedua keterbukaan untuk kelahiran anak, memang diharapkan dengan perkawinan Katolik mereka memperoleh keturunan. Dan yang ketiga pendidikan anak itu yaitu pendidikan dalam keluarga, kemudian pasangan suami istri itu wajib juga mendidik anaknya di lingkungan masyarakat, kemudian di sekolah-sekolah formal. Yang lebih penting bagaimana pasangan suami istri itu wajib mendidik anaknya yaitu percaya penuh kepada Yesus Kristus. Itu Pak tujuan dari perkawinan dalam gereja Katolik. Baik, terima kasih Pak Senin. Itu pemahaman tentang tujuan perkawinan dalam gereja Katolik berdasarkan kanon tadi ya, Pak Senin ya. Berdasarkan kitab hukum kanonik. Kitab hukum kanonik atau disingkat KHK ya. Iya, KHK. KHK. Baik, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya tentang ciri hakiki perkawinan dalam gereja Katolik itu seperti apa Pak Senin? Nah, cirinya dalam perkawinan gereja Katolik itu ada 2 garis besar ya. Yang pertama itu kesatuan, yang kedua itu tak terceraikan. Nah, kesatuan dalam bahasa lain itu monogam dalam perkawinan Katolik, artinya perkawinan itu satu laki-laki dan satu perempuan. Nah, tidak dibenarkan satu suami itu mempunyai banyak istri, atau sebaliknya istri mempunyai banyak suami. Dan tidak dibenarkan juga dalam gereja Katolik kawin sesama jenis, misalnya sama-sama laki-laki atau sesama perempuan. Nah, itu ciri kesatuan. Maka harus benar-benar dia kawin itu satu laki-laki dan satu perempuan. Kemudian ciri hakiki yang kedua yaitu mengenai tak terceraikan. Nah, di dalam Injil Matius bab 19 ayat 6 dinyatakan
apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, manusia tidak mempunyai kuasa menceraikan suami atau istrinya yang sudah menikah secara sah dalam gereja Katolik. Kecuali misalnya salah satu pasangan suami atau istri itu mengalami kematian atau meninggal, baru dia boleh menikah dengan yang lain. Maka dari itu sekali lagi ciri hakikinya itu dalam perkawinan gereja Katolik yaitu kesatuan dan tidak terceraikan. Baik, berarti perkawinan itu tak terceraikan kecuali maut yang memisahkannya. Ya, kecuali seperti kalau itu ya. meninggal baru dia boleh menikah lagi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Senen tentang hal mendasar yang perlu dipersiapkan dalam perkawinan itu apa saja yang dipersiapkan, hal-hal yang mendasar itu? Baik, kalau hal-hal yang mendasar sebenarnya banyak yang perlu diperhatikan, tapi saya menjelaskan secara garis besar dulu hal-hal yang mendasar yang perlu dipersiapkan atau diperhatikan dalam perkawinan Katolik. Yang pertama itu dia sebelum menikah itu apakah pasangan suami atau istri itu belum pernah menikah atau tidak sedang dalam sebuah ikatan perkawinan dengan orang lain. Nah, berarti dia benar-benar tidak menikah. Berarti benar-benar bujang dara kalau dalam bahasa kita di sini. Kemudian yang berikutnya, kedua belah pihak itu yang mau melakukan perkawinan itu tidak ada paksaan dari manapun. Misalnya tidak ada paksaan dari keluarga, tidak ada paksaan dari kedua orang tua dipaksa untuk menikah, itu tidak boleh, karena kehidupan itu benar, perkawinan itu mereka benar-benar saling mencintai. Nah, kemudian hal yang perlu dipersiapkan juga dalam perkawinan Katolik itu kita memperhatikan usianya. Usia ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu perubahan Undang-Undang Perkawinan. Nah, undang-undang mengatur usia yang cukup dalam perkawinan yaitu umur 19 tahun. Nah, begitu juga dalam gereja Katolik, maka dia umur 19 tahun baru boleh menikah. Di bawah itu belum boleh menikah secara sah. Nah, kemudian berikutnya yang perlu diperhatikan yaitu sebelum melanjutkan perkawinan di dalam gereja Katolik, kedua pasangan suami istri itu wajib mengikuti kursus persiapan perkawinan. Nah, karena di dalam kursus persiapan perkawinan ini ada hal-hal mendasar yang akan disampaikan oleh materi, kemudian oleh pastor dan orang-orang yang berkompeten dalam hidup berumah tangga. Maka perlu dia mengikuti kursus persiapan perkawinan ini, karena harapannya dengan mengikuti kursus ini setelah mereka menikah nanti mereka tahu bagaimana cara dalam kehidupan sehingga mereka ya tetap utuh, satu, tidak terceraikan. Nah, kemudian berikutnya lagi yang perlu diperhatikan setelah mengikuti kursus sebelum mereka menikah itu, mereka juga wajib melakukan penyelidikan kanonik di hadapan pastor. Nah, setelah menyelidikkan penyidikan kanonik itu, biasanya baru sehari setelah itu baru mereka melakukan pernikahan secara sah dalam gereja Katolik. Baik, itu Pak hal-hal yang mendasar memang yang perlu dipersiapkan dalam gereja Katolik sebelum melakukan perkawinan. Karena kenapa ini saya sampaikan? Karena banyak sekarang anak-anak muda terutamanya melakukan perkawinan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dalam gereja Katolik. Baik Pak, itu. Oh, berarti hal-hal mendasar ini ya Pak Senen ya. Sebelum menikah itu harus ada kursus seperti persiapan. Ada kursus persiapan supaya mereka tidak kaget ketika berumah tangga, bagaimana mengurus anak, bagaimana mengatur ekonominya, dan banyak hal lah di dalam keluarga itu ya Pak Senen ya. Ya, karena selain itu biar mereka nanti tidak mudah cerai kalau ini dalam berumah tangga, kalau benar-benar sudah siap. Oke.
mereka harus sudah siap. Terus tadi ada undang-undang yang mengatur supaya tahu batasnya usia menikah itu. Ya. Karena dalam gereja itu mengikuti juga aturan dari pemerintah ya. Menyesuaikan biar keselarasannya. Nah, supaya tidak menikah sebelum waktunya itu. Iya, di bawah umur. Karena banyak yang menikah di bawah umur. Ya, itu tidak ada kasusnya. Ya. Terus juga yang pertama tadi Pak Senen, belum pernah menikah atau tidak sedang dalam ikatan perkawinan. Berarti hukum ini kan mengatur bahwa ada kasus seperti itu, maka tidak boleh ada ikatan menikah, sudah menikah lalu mau menikah lagi. Nah, jelas seperti itu ya. Ya, itu tidak boleh ya. Kalau dia misalnya sedang menikah dengan orang lain, misalnya kemudian mau menikah lagi, itu tidak boleh. Apalagi kalau sudah menikah gereja ya, tidak boleh melakukan menikah lagi seperti yang saya jelaskan tadi, kecuali kalau dia sudah meninggal. Maka tadi ada namanya penyelidikan kanonik. Ya, penyelidikan kanonik. Untuk apa namanya? Penyidikan kanonik ini untuk misalnya mengetahui apakah dia sudah menikah sebelumnya, tetapi yang lebih penting apakah mereka ini ada hubungan darah. Nah, itu ada hubungan keluarga yang dekat, misalnya sepupu kah, dekat kah. Nah, itu tidak boleh menikah. Maka itu perlu melakukan penyelidikan kanonik di hadapan pastor. Ya, berarti harus memenuhi syaratnya itu ya Pak? Ya, harus memenuhi syarat. Memang kalau kelihatan syarat-syarat yang lain ada, tetapi ini secara garis besarnya. Ya, berarti harus sungguh-sungguh memenuhi syarat supaya sah perkawinan secara Katolik. Ya. Baik Pak Senen, kita lanjutkan pertanyaan berikut itu tentang di mana dan siapa yang menikahkan dalam gereja Katolik itu Pak Senen? Nah, tentu di dalam gereja Katolik orang menikah itu melakukan perkawinan itu adalah yang selayaknya itu di dalam gereja, ya, tetap di dalam gereja Katolik. Nah, kecuali di daerah itu memang belum ada gereja, ya, belum ada gereja, boleh dalam rumah atau tempat yang layak untuk melakukan perkawinan dalam gereja Katolik. Nah, kemudian yang menikahkan adalah yang menikahkan dalam gereja Katolik, orang yang melakukan perkawinan itu yaitu dipimpin oleh seseorang yang tertabis, misalnya imam atau diakon. Kemudian orang awam itu tidak boleh memimpin waktu berlangsungnya perkawinan. Oh, berarti dia itu mengenai tempat tadi, ya. Tidak mengenai tempat, tidak boleh tempat lain kecuali izin ya. Ya, kecuali izin. Misalnya di tempat itu tidak ada gereja. Memang gereja itu harus di dalam gereja ya. Kalau tempatnya daerah itu belum ada gereja, baru boleh di rumah atau tempat yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Berarti tidak sembarangan tempat. Ya, tidak sembarangan tempat karena sakramen itu kudus dan suci. Nah, berarti kalau pemimpin selain mereka yang ditabiskan itu berarti tidak sah. Ya, tidak boleh ya, tidak boleh. Selain misal mereka yang tertabis, misal kita orang awam itu tidak boleh itu memimpin dalam bukan sakramen itu ya. Bukan sakramen. Baik, itu saja yang bisa kita tanyakan dengan pemateri kita Pak Senenin SAG MTH. Lalu kata-kata terakhirnya untuk pesan-pesan lah untuk umat atau apalah yang bisa disampaikan Pak Senen, silakan. Baik, yang ingin saya sampaikan bahwa perkawinan Katolik ini bukan sekedar penyatuan dua hati, ingatnya bukan sekedar penyatuan dua hati, tetapi bagaimana perjanjian suci antara suami, istri dan Allah. Nah, ini ya perjanjian suci antara suami, istri dan Allah itu yang penting. Nah, karena kenapa? Keluarga yang dibangun di atas dasar Kristus dan Allah atau Allah, maka akan tetap teguh menghadapi setiap badai kehidupan, sehingga mereka dapat setia sampai masuk surga. Nah, di dalam surga pun mereka tetap setia. Nah, itu.
Terima kasih Pak Senen. Kita akhiri podcast Siniman ini. Untuk apa yang mau bertanya, misal dengan Pak Senen, silahkan di lain tempat, lain waktu, lain kesempatan. Seperti itu ya. Dengan pemateri kita Pak Senen, mungkin banyak yang sudah kenal dengan Pak Senen, silahkan bertanya tentang hal-hal apa sakramen, misalnya sakramen ataupun hal yang lainnya Pak Senen. Lalu tadi pesan-pesan yang disampaikan Pak Senen ini memberikan motivasi untuk kita membangun kesejahteraan dalam keluarga, terutama hal rohani dan jasmani dalam keluarga, dalam sakramen perkawinan. Sekian podcast Siniman pada hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi.